Oke, halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi, yaitu tentang fungsi komposisi. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya, fungsi komposisi adalah menggabungkan beberapa fungsi dan akan disimbolkan dengan bentuk seperti O atau bundaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan dua fungsi saja, yaitu ada fx dan gx. Mereka akan digabungkan dan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Ya, fungsi baru itu apa? Ada dua. Yang pertama ada f bundaran gx ya, atau bisa dibuat seperti ini, f gx. Selanjutnya ada g bundaran f atau gfx. Ya. Untuk membedakan keduanya, mari kita bahas seperti ini. F bundaran gx atau fgx itu maksudnya adalah fungsi g ada di fungsi f. Ya, fungsi g ada di dalam fungsi f. Oke, saya akan membuat pemisahan seperti ini. Fx adalah persegi dan Gx adalah lingkaran. Nah, jadi Fgx seperti apa? Berarti lingkaran di dalam persegi. Ya, lingkaran di dalam persegi, atau fungsi G ada pada fungsi F. Oke, jadi yang gimana selanjutnya untuk G bundaran Fx? Oke, mari kita bahas selanjutnya. Oke. Untuk yang G bundaran F sama dengan Gfx, sama juga kita buat Fx-nya itu adalah persegi. Oke, dan Gx-nya adalah lingkaran. Nah, si Fx sekarang berada dalam fungsi G. Fx berada dalam G. Berarti persegi di dalam lingkaran. Jadi sudah paham ya perbedaannya? Oke. Dapat kita simpulkan. Jadi the conclusion is FOGX atau F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX, atau FGX tidak sama dengan GFX. GFX. Oke. Untuk materi sampai sini aja. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Oke, diberikan fx, x kuadrat, dan gx. 3x plus 1, tentukanlah a, b, c, d. Oke. Untuk yang A ditanya g bundaran fx. Nah, berarti sama dengan g fx. Dimana kita start dari si fungsi dalam dulu, fungsi yang di dalam. G fx-nya berapa? X kuadrat. Ditanya apa fungsi G? Fungsi G itu apa? 3x plus 1. Jadi setiap nilai x itu akan diganti menjadi x kuadrat. Oke ya. 3x kuadrat tambah 1. Ini seperti pelajaran kita SMP dulu ya. Jadi setiap nilainya itu diganti. Oke, lanjut ke B. F bundaran G. Kita buat jadi FGX. Sama dengan fungsi di dalam dulu, berarti 3x plus 1. Ditanya fungsi f-nya inilah x kuadrat, maka akan kita buat menjadi 3x plus 1 dikuadratkan. 3x plus 1 dikuadratkan sama dengan 9x kuadrat tambah 6x tambah 1. Ini penjabaran biasa ya. Oke, pasti bisa semuanya. Kita lanjut ke C. Oke, di C ini adalah nilai x-nya diganti menjadi min 2. Ya, kita sudah cari di A tadi. Jadi kita sudah punya fungsinya G bundaran f x yang x-nya diganti min 2. Kita langsung buat aja 3x kuadrat tambah 1, berarti 3 min 2 kuadrat plus 1 sama dengan 3 dikali 4 plus 1, 12 plus 1 sama dengan ya 13. Oke, lanjut ke D.
ini salah ya, ini harusnya min 2 nilainya, X nya diganti min 2. Berarti F bundaran G min 2 sama dengan, langsung aja sama seperti yang saya tadi, dimasukin nilainya, berarti min 2 kuadrat atau substitusi namanya ya, min 2 plus 1, berarti 9 dikali 4 ditambah 6 kali min 2 plus 1 sama dengan 36 kurang 12 tambah 1 sama dengan 36 dikurang 11 sama dengan 25. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Oke, contoh 2. Diketahui F bundaran GX ya. Tadi yang sebelumnya tadi yang ditanya F bundaran GX atau G bundaran FX. Sekarang diketahui si F bundaran GX, FX, dan yang ditanya adalah si GX ya. Jadi gimana caranya? Mari kita bahas. Kita buat dulu. F bundaran GX sama dengan min 3X tambah 8. Kita buat F GX sama dengan min 3X tambah 8. Ya, di sini kita punya Fx 3X plus 2. Jadi FGX sama dengan 3GX ya, paham ya? Kalau Fx sama dengan 3X plus 2, berarti FGX nilai X-nya diganti menjadi GX gitu. 3X plus 2. Min 2-nya dipindahkan ruas, berarti 3X ditambah 8 dikurang 2 sama dengan min 3X ditambah 6. Kita tanya GX, berarti GX-nya dicari dengan cara dibagi min 3. Oke, min 3X plus 6 dibagi 3 sama dengan min X ditambah 2. Jadi fungsi GX ini min 3X plus 2. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, ini contoh 3. Diketahui GX sama dengan X kuadrat plus 3X tambah 2 dan F bundaran GX sama dengan 4X kuadrat tambah 12 X tambah 13. Tentukan rumus Fx. Sekarang yang tanya si Fx nya. Oke, kita buat dulu. F bundaran GX sama dengan 4X kuadrat tambah 12X plus 13. Oke, kita buat F GX. Kita buat lagi 4X kuadrat tambah 12X tambah 13. Nah, nilai F GX nya dia, GX nya diketahui kan? GX nya sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 4X kuadrat tambah 12X tambah 13. Nah, kalau seperti ini, nilai yang ini dalam fungsi F ini harus sama dengan si sampingnya. Misalnya ada nih F2 sama dengan 3X tambah 4, berarti 2 itu dimasukkan ke X nya, berarti 3 kali 2 tambah 4, berarti harus sama ya kan, kiri kanan sama. Jadi seperti ini gimana? Harus sama. Nah, jadi gimana mengakalinya? Kita bisa buat seperti ini. 4 dikali, nih kita akali, kita masukin sini biar sama dia nilainya. X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kita lihat ya, 4 dikali X kuadrat sama 14. 12. Minta 8, di sini minta 13. Jadi gimana biar 13? Plus 5. Jadi nilai X-nya aja harus sama dia. Seperti di fungsi. Jadi kita bisa buat 3X kuadrat tambah plus 2 sama dengan 4 kali X kuadrat tambah 3X tambah 2 tambah 5. Jadi kalau udah sama gini, kita misalkan lagi jadi sebagai X dia. Kalau udah sama gini, kita misalkan jadi X lagi. Nih, jadi X. Jadi X. Oke, dapat deng. Ya, dapat ya nilai Fx-nya. Sama dengan 4X plus 5. Jadi rumus Fx-nya ini 4X plus 5. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Ini contoh yang terakhir.
Oke, ini dia contohnya, ada gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan fog atau f bundaran gx sama dengan x pangkat 4. Tentukan f2. Jadi nilai x nya ini harus disubstitusikan dengan nilai 2. Kita langsung saja x pangkat 4. Gx nya ada nilainya. Ya, kita langsung x pangkat 4. Nilai gx nya berapa nih? F min 2 kuadrat x kuadrat kurang 1. Kita di sini punya f2, di sini x kuadrat kurang 1. Jadi berapa sih nilai x nya biar dia sama dengan f2? Kita bisa buat seperti ini. Jadi x kuadrat, buat di sini, x kuadrat kurang 1 sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 3 ya, 2 tambah 1. X sama dengan akar 3. Jadi pada saat x akar 3 nilainya itu 2 ya. Pada saat x akar 3 itu nilainya f nya itu 2. Berarti kita langsung aja buat 3 kurang 1 akar 3 kuadrat kurang 1, nilai x nya sama ya, sama-sama x didapat. Jadi pada saat f2 itu nilainya menjadi akar 3 pangkat 4 sama dengan ya 9. Oke, paham ya? Jadi jika ada soal seperti ini, kita langsung aja nilai x berapa yang akan menghasilkan f, misalnya f4, f5 atau sebagainya. Seperti ini bisa dikerjakan. Oke, kalau kurang dipahami bisa dilihat lagi videonya, bisa dibaca-baca lagi ya, bisa dilihat lagi. Ya, semoga video ini dapat membantu tentang kita pembahasan ini. Oke, terima kasih.